Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Di sini adalah pembelajaran yang kelima bersama klub matematika. Langsung saja kita ke materinya ya. Ayo kita mengamati. Di sini ada sebuah gambar. Ini ada kelinci ya, dan satunya ada gambar siput ya. Kita perhatikan di sini ada gambar kelinci dan gambar siput. Apa yang akan dimaksud dari gambar ini? Kira-kira apa perbedaannya antara kelinci dan siput ya? Ya, di sini di halaman 42 kita temukan perbedaan. Ada dua gambar. Yang samping kiri adalah gambar kelinci, yang samping kanan adalah gambar siput. Apakah perbedaan dari kedua gambar ini atau kedua hewan ini? Kita bahas bersama di sini dari jenisnya. Di sini kelinci termasuk vertebrata. Kemudian yang siput adalah avertebrata. Vertebrata sudah pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Vertebrata artinya hewan yang memiliki tulang belakang. Sementara avertebrata di sini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau yang tidak bertulang belakang. Perbedaan selanjutnya apa? Dari gerakannya, bagaimana gerakan kelinci? Kelinci gerakannya cepat dan lincah, sementara siput gerakannya lambat. Kemudian dari cara berpindah tempatnya, kelinci berpindah tempat dengan berlari bisa, berjalan, meloncat juga bisa. Sementara siput berpindah tempatnya dengan seolah-olah seperti merayap gitu ya. Ini adalah 3 perbedaan antara kelinci dan siput. Saya ulangi lagi. Perbedaan yang pertama adalah vertebrata, bertulang belakang. Yang siput adalah avertebrata, tidak bertulang belakang. Yang kedua, gerakannya lincah, cepat. Kemudian yang siput gerakannya lambat. Kelinci berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Sementara siput berpindah tempat seolah-olah merayap. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi di halaman 42 ya, antara kelinci dan siput. Kelinci di sini tadi termasuk vertebrata. Apa tadi vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Betul sekali. Sementara siput di sini termasuk avertebrata. Apakah tadi avertebrata? Adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kita akan lebih bahas mendetail lagi tentang avertebrata. Oke, karena vertebrata sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Ciri-ciri avertebrata selain tidak memiliki tulang belakang, ciri-ciri lainnya adalah yang pertama, susuran sarafnya berada di perut. Yang kedua, memiliki rangka luar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. 4, sirkulasi avertebrata khusus, yaitu secara difusi dan aliran sitoplasma. Oke, lanjut kita ke contoh hewan avertebrata. Selain siput, ada lagi yaitu serangga ya, banyak serangga di sini. Kemudian ada cacing, kemudian ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Ayo kita selanjutnya yaitu di halaman 42, amatilah organ gerak siput berikut ini. Siput tadi organ geraknya adalah berjalan seolah-olah merayap ya, seperti seolah-olah merayap. Kita amati di sini. Nama organ gerak dari siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama dari kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Oke, sebagai bahan belajar untuk kita semua, kita masuk di halaman 43, ayo mengamati. Di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amatilah hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Tulislah hasilnya pada tabel berikut ini. Ada 3 nama hewan, yaitu belalang, cacing, dan ubur-ubur. Anak-anak silakan tuliskan nama organ gerak dan fungsinya. Belalang nama organ geraknya apa, kemudian fungsinya untuk apa. Sementara cacing juga dan ubur-ubur juga ya. Silakan tuliskan nama organ gerak beserta fungsinya gitu ya. Oke, sebagai contoh di sini adalah belalang.
Belalang, kaki depan, kaki belakang, dan sayap. Itu adalah organ geraknya. Organ gerak dari belalang adalah kaki depan, kaki belakang, dan sayap. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari ketiga ini adalah pergerakan belalang dilakukan dengan cara melompat ya. Lompatan belalang dilakukan dengan menggunakan kaki depan dan kaki belakang. Selain melakukan perpindahan tempat dengan melompat, belalang juga bisa terbang dengan menggunakan sayapnya. Sayap ini digunakan untuk mengatur ketinggian lompatan belalang dan mengatur arah lompatan belalang. Oke, selanjutnya hewan yang kedua tadi apa? Cacing. Betul sekali. Kita akan bahas di sini yaitu cacing. Nama organ gerak cacing adalah otot perut. Fungsi dari otot perut di sini adalah organ gerak cacing berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Untuk memudahkan cacing dalam melata di permukaan tanah yang kasar, maka cacing memanfaatkan lendirnya untuk mempermudah pergerakannya. Lanjut kita di hewan yang ketiga, yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur nama organ geraknya apa? Mungkin teman-teman mengerti? Ubur-ubur nama organ geraknya yaitu tentakel. Tentakel di sini, fungsi dari tentakel pada ubur-ubur yaitu untuk pergerakan naik dan turun di dalam air. Tentakel ini juga memiliki fungsi sebagai alat untuk menangkap mangsa, serta untuk melindungi diri karena ada racun yang berbahaya pada tentakel tersebut. Oke, lanjut kita di halaman 44. Di halaman 44 di sini, ayo membaca. Di sini ada bacaan yaitu yang berjudul siput bukanlah hewan lemah. Siput bukanlah hewan lemah. Apakah seperti itu? Untuk memahaminya kita baca ya. Nanti akan kita baca, kemudian anak-anak silakan menyimak di buku siswa halaman 44 sampai halaman 45. Kita di paragraf yang pertama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Paragraf yang kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Lanjut kita di paragraf yang ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Lanjut kita di paragraf yang keempat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Lanjut kita di paragraf yang keempat. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun
akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Lanjut kita di paragraf yang ke-6 ya. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Oke, itu adalah bacaan siput bukanlah hewan yang lemah. Di sini ada, kita masuk di halaman 46. Di situ ada paragraf ide pokok kalimat pengembang. Ada 5 paragraf, 1-5. Kemudian tugas teman-teman semuanya adalah mencari ide pokok di masing-masing paragraf, kemudian mencari juga kalimat pengembangnya. Silakan dikerjakan. Hasilnya nanti silakan ditulis kepada atau dikirimkan kepada Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Oke, lanjut kita di gambar ilustrasi. Corak gambar cerita atau gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Setidaknya ada 4 corak gambar cerita atau gambar ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Namanya saja realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Lukisan kedua, corak gambar cerita yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Salah satu contoh gambar karikatur adalah seperti ini. Gak butuh narkoba, main bas aja. Jadi tetap ada pesan tersendiri dari gambar karikatur itu. Yang ketiga adalah kartun. Di sini tentunya anak-anak suka sekali ya dengan kartun ya. Ini adalah salah satu gambar kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ini adalah salah satu contoh, ada contoh-contoh dari gambar dekoratif. Oke, ada 4 corak gambar cerita atau gambar ilustrasi. Yang pertama tadi adalah realis, yang kedua adalah karikatur, yang ketiga adalah kartun, yang keempat adalah dekoratif. Oke, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Tetap pantau Klub Matematika untuk mengetahui pembelajaran selanjutnya di pembelajaran yang ke-6 ya. Semoga semua video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.